Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, kita masih akan belajar tentang huruf hijaiyah bersambung. Part 2. Sebelumnya kita juga sudah belajar sampai huruf apa? Ada yang masih ingat? Sebelumnya kita belajar dari huruf alif sampai huruf bod. Kita akan lanjutkan sampai huruf ya pada video kali ini. Sebelum kita mulai, kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mempelajari bentuk asli, awal, tengah, dan akhir setiap huruf-huruf hijaiyah. Kita akan mulai dari huruf po. Ya, huruf po yang seperti topi. Ini namanya huruf po. Ketika dia berada di awal, bentuknya seperti ini. Sama seperti bentuk aslinya. Ketika berada di tengah, masih sama seperti bentuk aslinya. Saat berada di akhir, masih sama seperti bentuk aslinya. Huruf to ini akan selalu sama bentuknya, baik dia berada di awal, di tengah, atau di akhir. Selanjutnya ada huruf dho. Huruf dho sama saja seperti huruf to, hanya yang membedakan adalah titik di atas bulatnya. Lihat, huruf to tidak punya titik. Huruf dho dia punya titik. Penulisannya sama, di awal, di tengah, dan di akhir. Sama-sama seperti bentuk aslinya. Selanjutnya, Ustadz punya huruf Ain yang seperti ibu-ibu hamil. Lihat bagaimana dia bentuk aslinya. Ya, ada 2,5 lingkaran seperti ibu-ibu hamil ya. Kita lihat bagaimana bentuk awalnya. Ketika berada di awal, huruf Ain hanya diambil kepalanya saja. Hanya diambil setengah lingkaran yang kecilnya saja. Yang gedenya tuh yang kayak perut ibu hamil nggak diambil. Ketika berada di tengah, dia seperti ombak. Lihat. Ketika berada di akhir, dia seperti ombak tapi punya perut. Selanjutnya, ada huruf ghain. Huruf ghain itu bukan hampir sama. Huruf ghain itu sama saja seperti huruf ain. Cuman bedanya huruf ghain dia punya titik di atasnya. Sedangkan huruf ain dia nggak punya titik di atasnya. Kita lihat penulisannya. Huruf ghain di awal, di tengah, dan di akhir. Sama ya seperti ain. Hanya dia punya titik di atasnya. Selanjutnya ada huruf fa. Dia seperti ba, cuman dia punya kepala. Lihat, ada buletan di pojok kanannya. Kemudian ada titik di atasnya. Kita lihat bagaimana ketika dia berada di awal kata. Hanya diambil kepalanya saja. Ketika berada di tengah ini kayak jalan, roller coaster, betul. Tapi dia ada titik di atasnya. Ketika berada di akhir, dia sama seperti bentuk aslinya. Ini ada huruf qaf, sama saja seperti fa. Tapi qaf dia punya 2 titik, sedangkan fa dia cuma punya 1 titik. Kita lihat, ketika di awal, di tengah, dan di akhir. Yang membedakannya hanya titiknya saja. Fa punya 1 titik, qaf punya 2 titik. Selanjutnya Ustaz punya huruf kaf. Ini seperti huruf L terbalik. Kemudian di tengah-tengahnya ada huruf S. Itu dinamakan kaf. Gimana ya ketika dia ditulis di awal, di tengah, dan di akhir? Kita lihat.
Ketika berada di awal, dia seperti huruf S yang besar. Ketika berada di tengah, dia juga sama seperti huruf S yang besar. Ketika berada di akhir, dia kembali kepada bentuk aslinya. Seperti huruf L terbalik dan ada huruf S di tengahnya. Selanjutnya Ustaz punya huruf lam. Ketika berada di awal, ketika berada di tengah, dan ketika berada di akhir. Ketika berada di awal, huruf lam hanya diambil yang lurusnya saja. Ya, yang seperti alif, seperti tongkat, betul. Ketika berada di tengah juga, dia hanya diambil tongkatnya saja. Tapi ketika berada di akhir, dia seperti huruf aslinya. Selanjutnya, Ustadz punya huruf mim. Huruf mim ketika berada di awal, dia hanya ditulis kepalanya saja. Iya, boleh ditulis bulat seperti itu juga, tapi dia tidak punya kaki seperti bentuk aslinya. Ketika berada di tengah dan ketika berada di akhir. Ketika berada di awal dan di tengah, huruf mim tidak punya kaki ke bawah. Tapi ketika berada di akhir, kakinya kembali lagi seperti bentuk aslinya. Kemudian ada huruf nun. Huruf nun ini sama seperti ba, seperti ta, seperti sa, tapi titiknya satu di atas. Kalau ba kan satu di bawah. Kalau nun, satu di atas. Kita lihat saat berada di awal, di tengah, dan di akhir. Hampir sama dengan huruf ba, tapi titiknya hanya satu di atas, bukan satu di bawah. Kemudian saya punya huruf H. Penulisannya ketika di awal, di tengah, dan di akhir. Ketika di awal, kepalanya hampir sama seperti bentuk aslinya. Ketika di tengah, dia seperti sayap kupu-kupu yang sedang menempel di dahan. Ketika di akhir, dia seperti huruf H dalam lafaz Allah. Kemudian Ustadz punya huruf waw. Huruf waw ini sama seperti ro dan zai. Hanya saja dia punya kepala. Yah, yang bulat tuh di atasnya tuh. Itu kepala huruf waw. Kita lihat, ketika berada di awal, dia sama seperti bentuk aslinya. Ketika berada di tengah pun sama. Ketika berada di akhir sama. Tapi yang diperhatikan, huruf waw bisa menerima sambungan dari huruf sebelumnya, tapi tidak bisa menyambungkan dirinya kepada huruf setelahnya. Kemudian Ustadz punya huruf hamzah. Huruf hamzah ini bunyinya sama seperti alif. Kalau dia dapat harokat fathah, bunyinya A. Kalau dia dapat harokat kasroh, bunyinya I. Kalau dia dapat harokat dhammah, bunyinya U. Kita lihat, ketika berada di awal, ketika berada di tengah, dan ketika berada di akhir. Ketika berada di awal dan di akhir, hamzah ini numpang di huruf alif. Ya, huruf yang seperti tongkat. Ketika berada di tengah, dia berada di tengah-tengah ombak. Terlihat kan? Ini namanya huruf hamzah. Nah, selanjutnya Ustaz punya huruf ya, huruf yang terakhir. Yang seperti bebek, betul, ada 2 titik di bawahnya. Ketika berada di awal, di tengah, dan di akhir, dia hampir sama seperti huruf ba. Tapi kan kalau ba ada 1 titik di bawahnya, sedangkan ya dia punya 2 titik di bawahnya. Untuk lebih memperjelas, kita lihat contohnya. Di sini Ustadz ada 3 huruf, kaf, lam, dan mim. Apabila disambungkan menjadi seperti ini. Ya, kaf seperti yang tadi Ustadz jelaskan, kalau di awal dia seperti huruf S yang besar. Kemudian lam itu hanya
ambil tongkatnya saja saat di tengah. Dan ketika mim berada di akhir, dia sama seperti bentuk aslinya. Punya kaki yang menjulur ke bawah. Kalama. Selanjutnya, ada huruf fa, ada huruf wawu sukun, ada huruf of dengan harakat dhammahtain. Kita lihat kalau disambungkan. Menjadi seperti ini, fawqun. Lihat, huruf fa itu ketika berada di awal hanya diambil kepalanya saja dengan satu titik di atasnya. Huruf waw hampir sama dengan huruf aslinya, hanya saja dia menerima sambungan dari huruf fa. Dan huruf waw, kembali lagi Ustadz ingatkan, tidak bisa menyambungkan huruf yang ada di depannya. Jadi qafnya itu terpisah. Jadi seperti ini, fauqun. Waw dan qaf terpisah. Fa dan waw bersambung. Selanjutnya, Ustadz punya huruf ghin, ya, dan dha dengan harokat fathah, sukun, dan dhammahtain. Apabila kita sambungkan menjadi seperti ini. Ghaidhun. Lihat, huruf gha hanya diambil kepalanya saja. Huruf ya itu seperti huruf ba di tengah, tapi dia punya dua titik. Dan huruf dha sama seperti huruf aslinya. Hanya dia menerima sambungan dari huruf sebelumnya. Ghaidhun. Jadi kita punya 3 kata. Ada kalama, fauqun, dan ghaidhun. Secara terpisah dan secara bersambung. Alhamdulillah, sudah selesai materi kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam memahami pelajaran. Dijadikan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang berkah dan manfaat dunia juga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini. Mohon maaf kalau Ustadz ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.